Generasi Zoomer, atau yang biasa dikenal sebagai Gen Z, merupakan generasi yang terkenal akan inovasi kreatif dan generasi paling depan soal kemajuan teknologi. Tetapi, Gen Z juga sering dicap sebagai generasi yang paling mudah patah semangat dan selalu mengeluh. Dari pandangan ini, apakah Gen Z benar-benar generasi yang paling problematik? Atau justru sangat solutif dalam cara mereka menghadapi dunia yang terus berubah? Mari kita gali lebih dalam untuk mencari jawaban dari Gen Z, solutif atau problematik. Pertama-tama, marilah kita lihat data terbaru tentang Gen Z di Indonesia. Menurut sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah Gen Z di Indonesia telah mencapai sekitar 71,5 juta jiwa, yang merupakan 26,4% dari total populasi nasional. Ini menunjukkan bahwa Gen Z telah mendominasi demografi di Indonesia dan mulai memasuki dunia kerja. Namun, meskipun jumlahnya besar, mereka menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks. Riset menunjukkan bahwa sekitar 9,9 juta Gen Z di Indonesia mengalami pengangguran. Banyak di antaranya disebabkan oleh ketidakcocokan antara keahlian yang dimiliki serta kebutuhan pasar kerja. Mari kita bandingkan pola pikir Gen Z dengan generasi sebelumnya. Gen Z dikenal sebagai digital native, tumbuh dalam era teknologi yang canggih serta sangat terhubung dengan internet. Di sisi lain, milenial seringkali dianggap lebih idealis dan berorientasi pada pengalaman. Dalam hal ini, Gen Z cenderung lebih cepat beradaptasi dengan perubahan dan lebih fleksibel dalam cara mereka bekerja. Namun, tantangan emosional seperti kecanduan teknologi dan kesehatan mental menjadi isu signifikan bagi mereka. Dengan memahami karakteristik ini, kita bisa mulai mempertanyakan, apakah Gen Z benar-benar problematik atau justru solutif dalam menghadapi tantangan zaman? Menurut Ibu sendiri nih, Gen Z itu seperti apa, Ibu? Gen Z itu seperti apa, Bu? Menurut Ibu, Gen Z itu seperti apa? Jadi stereotip terhadap Gen Z yang sering kita dengar seperti males, terus gampang ngeluh, dikit-dikit mental breakdown dan lain sebagainya. Mereka selalu bilang moody, mood swing seperti itu. Gen Z itu baik ya, karena dia itu pasti kebanyakan itu melek teknologi. Baiknya itu adalah mereka pasti melek teknologi, kemudian pemahaman tentang literasi digitalnya juga bagus begitu. Jadi ya tapi kembali lagi ke setiap generasi itu pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mungkin dari perbedaan dari generasi yang lain, Ibu. Selaku Ibu kan generasi milenial ya, mungkin ya. Nah, itu mungkin ada perbedaan nggak antara Gen Z dengan generasi yang lain? Perbedaan generasi milenial dengan Gen Z itu sendiri itu seperti apa? Kalau misalnya mereka ini menerima tantangan, sepertinya kayak mudah menyerah gitu loh. Kayak rapuh duluan. Belum baperan, betul. Belum apa-apa udah nggak bisa, maksudnya kurang tough kalau misalnya dia menghadapi tantangan. Kalau dibilang lemah, Gen Z lemah juga nggak juga gitu ya. Saya tuh nggak pernah menganggap rendah suatu hal atau generasi ini, nggak pernah. Cuman memang perbedaannya adalah usahanya untuk mencapai sesuatu itu kurang. Kalau dalam lingkungan kerja sendiri pernah nggak, Bu? Kayak sama generasi Z, entah itu di luar atau di sini gitu, sama orang-orang yang Gen Z itu menurut Ibu gimana penilaian kerjanya? Kira-kira apakah Gen Z ini ketika Ibu ajak untuk bekerja sama, mereka itu orangnya lebih cenderung interaktif, lebih enaklah diajak bekerja sama, ataukah kebalikannya, Ibu? Alhamdulillah kalau misalnya diajak untuk bekerja sama dalam hal misalnya proyek bersama gitu ya antara siswa dengan guru, ini sih terbangun sih. Maksudnya
ada sinkronisasi antara guru dengan siswa. Jadi mereka itu maulah diajak bekerja sama dan cak-cak anaknya alhamdulillahnya, dan lebih teknologinya lebih oke dibandingkan kami yang dulu milenial ya. Iya, sebenarnya kita tuh bersinergi loh. Kita tuh nggak boleh saling mengatain gitu ya, atau ngata-ngatain, menjatuhkan gitu kan. Itu nggak boleh. Jadi memang harus ada sinergi antara generasi milenial dengan Gen Z, saling melengkapi kan soalnya kan. Kira-kira menurut kakak itu Gen Z itu apa sih? Kan sekarang Gen Z itu lebih dikenal dengan generasi yang lemah atau bahkan lebih suka main gadget daripada yang lainnya. Kamu sebagai Gen Z gimana tanggapannya? Kalau Gen Z itu dikatain lemah ya kak ya, itu sebenarnya saya nggak terlalu setuju sih. Gen Z itu bukan seseorang yang meluluh lemah, karena kan Gen Z itu dihadapkan dengan tantangan yang lebih besar ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Kalau menurut saya Gen Z itu tidak bisa dikatakan sebagai generasi yang lemah, karena setiap generasi itu memiliki tantangan tersendiri ya. Dari label lemah itu tadi seringkali diucapkan pada generasi sebelumnya, padahal mereka tidak tahu tantangan apa saja yang dihadapi pada generasi muda saat ini. Nah gitu, jadi itu jangan dipukul rata gitu loh, karena masih ada Gen Z yang berkualitas gitu, tidak kalah dengan generasi sebelumnya. Oke, kalau menurut kamu sendiri, keunggulan Gen Z daripada generasi yang lain, dari generasi milenial, Gen Alpha dan lain sebagainya, apa keunggulannya? Generasi sekarang kan lebih ke handphone ya, jadi kita sering mendapatkan informasi, sering mendapatkan kayak tahu pengetahuan. Jadi kayak generasi sekarang itu lebih memiliki pengetahuan yang luas karena kita mendapatkan informasi yang begitu luas dari handphone itu tadi. Saya balik lagi ya, saya nggak bisa memukul rata itu semua. Tapi saya bisa bilang kalau Gen Z ini lebih baik dari generasi sebelumnya sih kak. Ya itu lagi, balik lagi soal sosial media dan berkembangnya teknologi itu tadi ya. Gen Z itu lebih seperti awal ya, lebih terbuka, open minded. Tapi juga ada hal-hal seperti Gen Z itu lebih juga ingin mengetahui sesuatu. Jadi mungkin mereka lebih minat dalam bakat-bakat mereka atau dalam studi mereka, dan kadang mereka juga lebih emosional juga. Mungkin mereka melihat dari segi mental state seseorang, apalagi physical state seseorang juga. Gen Z telah melewati badai rintangan yang sangat variatif, seperti rintangan sosial, mental, maupun akademis. Pertama, kita akan membahas tentang rintangan dari tekanan sosial. Gen Z seringkali merasa afraid of missing something, yang lebih dikenal sebagai FOMO. Dalam era digital yang sangat terhubung, Gen Z selalu mencoba untuk mengikuti tren yang ada di media sosial. Bahkan, seperti fenomena yang baru-baru ini, Gen Z rela untuk antri berjam-jam demi mendapatkan boneka Labubu seharga 2,5 juta. Menurut penelitian dari American Psychological Association, sekitar 91% Gen Z mengalami tingkat stres tinggi terkait dengan tuntutan sosial dan akademik. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan untuk tampil sempurna di media sosial dapat memperburuk kesehatan mental mereka. Selanjutnya, tantangan psikologis juga menjadi isu signifikan bagi Gen Z. Mereka menghadapi masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi dengan prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Riset dari Pew Research Center menunjukkan bahwa sekitar 70% remaja Gen Z melaporkan mengalami kecemasan dan depresi. Tak kalah pentingnya adalah tantangan akademis yang dihadapi oleh Gen Z. Dalam dunia pendidikan yang semakin kompetitif, mereka seringkali merasakan tekanan luar biasa untuk berhasil secara akademis. Menurut sebuah studi oleh University College London, tingkat depresi pada Gen Z 2/3 lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Tuntutan untuk mendapatkan nilai tinggi dan masuk ke perguruan tinggi ternama menciptakan stres akademik yang signifikan. Dengan dukungan yang tepat dari lingkungan sekitar, Gen Z dapat belajar mengatasi masalah tekanan yang mereka hadapi. Salah satu potensi utama Gen Z adalah penguasaan dari bidang teknologi. Generasi ini tumbuh dalam era digital, di mana setiap akses terhadap informasi dan teknologi sangatlah mudah.
Menurut data dari Statistik Pemuda tahun 2023, sekitar 94% Gen Z telah menggunakan internet secara aktif, dan 95% dari mereka telah memiliki telepon genggam. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat terampil dalam memanfaatkan teknologi untuk berbagai keperluan. Selain itu, Gen Z dikenal sebagai generasi yang paling kreatif dan inovatif. Mereka memiliki ambisi besar untuk bisa sukses dan seringkali mengambil inisiatif dalam menciptakan startup atau bisnis kreatif. Menurut laporan dari ACC, Gen Z mampu mengembangkan ekonomi kreatif Indonesia melalui ide-ide segar dalam seni, musik, fashion, bahkan teknologi. Dengan mengenali potensi diri, meningkatkan keterampilan, membangun jaringan, dan tetap fleksibel menghadapi perubahan, Gen Z bisa menjadi generasi yang solutif dan berdampak positif. Masa depan ada di tangan kalian. Siapkan diri dan jadilah inspirasi.